Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan meneruskan pembahasan terakhir dari kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa yang diperkirakan sebagai dosa besar, sampai pada hadis yang kesekian, ya, hadis ke-35 insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah wa sahhaha at-Tirmizi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-jalisa wasatal halqati. Imam At-Tirmizi mensahihkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dimaksudkan ini ternyata diperselisihkan oleh para ulama kita. Dan di antara para ulama kita ada yang mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Ya. Dan kelemahan hadis ini insyaallah pendapat yang lebih tepat. Dikatakan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil atas diharamkannya duduk di tengah-tengah halaqah. Kalaupun hadis ini sahih, maka dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam dosa besar, karena di situ ada ancaman laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bagaimana cara kita memahami hadis ini, atau apakah yang dimaksud dengan larangan duduk di tengah-tengah halaqah. Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Mubarakfuri di dalam syarah Imam At-Tirmizi, beliau menyebutkan bahwasanya ala fardi thubutihi, anggap hadis ini sahih, maka yang dimaksud adalah annahu idza qa'ada wasatal halaqati hala bainal wujuh. Apabila orang ini duduk di tengah-tengah halaqah, dia akan menghalangi wajah-wajah. Fahajaba ba'duhum an ba'din, sehingga menghalangi sebagian mereka dengan yang lainnya. Fayatadarraruna bimakanihi wa bimaq'adihi huna, sehingga orang lain akan terganggu dengan tempat orang tersebut. Taib. Jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah halaqah. Bagaimana sih halaqah itu? Halaqah itu duduk melingkar. Halaqah itu duduk melingkar, membuat lingkaran. Ya. Biasanya pemimpin majelis itu ada di depan, baik setengah lingkaran maupun satu lingkaran. Kalau setengah lingkaran misalnya pemimpin majelis ada di sini, maka setengah lingkaran ini. Nah, ini halaqah.
Nah, yang dimaksud dilarang duduk di tengah-tengah halaqah itu ada orang yang tiba-tiba duduk di tengah sini, padahal yang lainnya itu apa, melingkar. Ya, yang lainnya melingkar. Nah, di antara pemahaman dari hadis ini, anggap hadis ini apa? Sahih. Maka ada kemungkinan orang yang duduk ini mengganggu yang lain. Ya. Jadi harusnya area tengah ini kosong sehingga orang-orang yang duduk di majelis melingkar ini bisa melihat ke arah, yaitu seorang guru, ke arah pemimpin majelis, tapi gara-gara ada satu orang di tengah terhalang. Jadi orang ini terganggu dengan keberadaannya duduk di tengah-tengah majelis. Nah, seperti itu. Demikian pula ada pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang tadi sudah kita sampaikan. Beliau berpendapat hadis ini dhaif. Ya, beliau berpendapat hadis ini dhaif. Namun beliau tetap mengatakan lau kana yasihhu, seandainya hadis ini sahih, lakana al-maqsudu minhu, maka yang dimaksud larangan darinya al-julusa wasatal jalsati liqasdi lafzi anzarin nas. Maka larangan duduk di tengah-tengah halaqah apabila bertujuan agar manusia memandangnya, ka'an yaqula bilisanil hal, seakan-akan secara tidak langsung orang ini mengatakan ana huna, saya lo duduk di sini. Yang lain pada melingkar, saya duduk di tengah-tengah. Ini lo saya. Kalian bisa melihat saya. Ya. Jadi ada semacam kesombongan karena dia berada di tengah-tengah, dilihat oleh yaitu orang-orang yang berhalaqah tadi. Wa ammal hadis amma wal hadisu lam yasih falhamdulillah. Tetapi hadis tersebut ternyata tidak sahih, sehingga segala puji bagi Allah. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun anggaplah sahih. Maka larangan ini hikmahnya berkutat pada dua perkara tadi. Yang pertama, mengganggu pandangan. Ya, jadi orang-orang yang duduk di halaqah itu terganggu karena keberadaan satu orang yang duduk di tengah. Jadi tidak bisa melihat gurunya secara langsung. Dan yang kedua, ada unsur membanggakan diri, merasa istimewa karena yang lain melingkar, dia sendiri duduk di tengah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam. Taib, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian dari hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Akhrajahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api itu melahap kayu-kayu bakar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Larangan hasad sebenarnya ada beberapa dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi lagi-lagi dinilai dhaif oleh para ulama kita. Ya, dan di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini selain diriwayatkan dari Abu Hurairah, dijelaskan pula oleh Al-Muhaqqiq Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, juga terdapat hadis dari riwayat
Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Dan keduanya pun juga sama. Riwayat yang berasal dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar itu juga dhaif. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa riwayat dari Ibnu Umar itu sanadnya batil. Sanadnya batil. Sehingga kesimpulannya, ya, Syekh Masrur Hasan Al-Salman hafizahullah menyimpulkan fahadhihi turuqun wahiyah, maka jalur-jalur periwayatan seputar hadis ini itu lemah, dhaif. Namun perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan hadis ini dhaif, lemah, bukan berarti menafikan haramnya hasad, bukan berarti membenarkan perbuatan hasad. Jadi hasad itu hukumnya apa? Haram atau tidak? Jawabannya haram. Ya, tapi hadisnya dhaif. Hadis yang ini dhaif, tetapi ada dalil-dalil lain yang sahih. Dan itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan. Ya. Jadi keberadaan hadis dhaif ini bukan berarti menjadikan hasad itu perkara yang halal. Ya. Nah, sekarang apa itu hasad? Apa itu hasad? Hasad itu sering diartikan dengan iri atau dengki. Ya, hasad, hasud, iri, dengki memiliki kesamaan makna. Ada yang mengatakan hasad itu adalah mahabbatu zawalin ni'mati min akhi. Senang apabila nikmat itu hilang dari saudaranya. Ya. Jadi merasa senang kalau saudaranya itu kehilangan nikmat. Saudaranya sakit, senang. Karena nikmat sehat, atau sehat itu apa? Nikmat. Ketika sehat sudah dicabut dari dirinya sehingga sakit, maka dia senang. Ya, saudaranya kehilangan harta benda, dia senang. Pokoknya segala macam kenikmatan yang didapatkan saudaranya, kalau itu hilang darinya, maka ada orang yang senang, itu namanya hasad. Ada pula yang mengatakan hasad itu adalah karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairi. Itu membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Mirip-mirip. Tetapi bedanya di sini adalah kalau dia membenci nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, belum tentu dia juga suka apabila nikmat itu dicabut. Jadi pokoknya tidak senang kalau saudaranya dapat nikmat. Ya, tapi dia juga sedih kalau saudaranya kehilangan nikmat. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Pokoknya dia nggak senang kalau saudaranya dapat nikmat, tapi dia juga apa? Tidak suka kalau saudaranya yaitu dicabut nikmat dari dirinya. Ya, kita ambil contoh, saudaranya ada yang senang, saudaranya ada yang mendapatkan hadiah misalkan. Nah, nggak suka dia. Tapi dia juga merasa susah kalau saudaranya tertimpa musibah. Terus gimana maunya ya biasa-biasa saja. Tidak mendapatkan nikmat dan juga tidak mendapatkan petaka. Wes pokoknya nggak susah tapi juga nggak senang. Nah, bisa jadi hasad dengan definisi semacam ini, yaitu membenci kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Sedangkan yang tadi kita sampaikan di awal itu suka kalau dicabut nikmat itu dari saudaranya. Jadi lebih apa? Lebih tinggi lagi hasad yang seperti ini. Ala kulli hal, dua definisi ini, ya, ini saling melengkapi. Orang yang hasad itu ada kalanya tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat, ada kalanya berharap nikmat itu dicabut dari saudaranya. Nah, ini adalah definisi hasad yang perlu untuk kita waspadai, dan ini termasuk di antara dosa besar. Meskipun tidak berdalil dengan hadis yang ini, hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini, karena hadisnya dhaif, namun ternyata ada dalil-dalil lain yang tadi kita sempat singgung. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman
menceritakan tentang kaum Bani Israel, di mana mereka memiliki hasad yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap para sahabat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq." Ya, yang artinya, dan banyak di antara ahli kitab yang menginginkan apabila mereka, yaitu ahli kitab, dapat mengembalikan kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim, karena rasa hasad, dengki yang ada di dalam diri mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama tafsir, mereka orang-orang ahli kitab itu hasad terhadap kaum muslimin, di antaranya karena nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan siapa? Bani Israel. Ya. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Jadi mereka benar-benar faham bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang sah, yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka, yang mereka lebih mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anak keturunan mereka sendiri. Tapi karena Nabi kita bukan dari Bani Israel, maka mereka hasad. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hasad kepada kaum muslimin. Jadi mereka berharap kaum muslimin ini kembali kafir setelah beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hasad itu adalah sifat tercela, sifatnya ahli kitab. Tidak suka apabila orang-orang mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka apabila orang-orang masuk ke dalam Islam. Nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan mereka suka apabila nikmat itu dicabut dari mereka sehingga kembali kepada kekufuran. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaan-godaan, di antaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Jadi Allah sebutkan syarri hasidin, keburukan dari orang yang hasad. Seandainya hasad itu baik, tentu Allah tidak akan menyebutkan ini sebuah keburukan. Ya. Demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yajra akhahu fawqa thalathin. Yang artinya, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling membelakang, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini jelas menunjukkan larangan-larangan perkara yang bisa merusak persaudaraan, yang bisa merusak ukhuwah. Di antaranya adalah saling hasad. Di antaranya adalah saling hasad. Nah, jadi kesimpulannya, hasad itu termasuk di antara dosa besar. Hasad itu termasuk di antara
hal yang dilarang dalam agama kita. Adapun hadis ini sekali lagi hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Namun kalau kita perhatikan, apakah sepenuhnya maknanya ini salah? Yaitu Nabi SAW mengatakan, fa innal hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu naru al-hatab. Sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Maka wallahu a'lam bishawab, kalaupun hadis ini sahih tapi maknanya ada benarnya. Apa itu? Biasanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang hasad itu tidak mencukupkan hatinya yang benci dan dengki. Ya, karena kalau kebencian dan kedengkian hanya ada di dalam hati, wallahu a'lam bishawab, ini yang saya pahami tidak memiliki dampak yang buruk secara zahir. Dan ini mungkin sulit kita hindari sebagai manusia biasa. Kita nggak suka sama orang itu hal yang lumrah. Ada kebencian pada seseorang itu hal yang manusiawi. Nggak cocok dalam satu urusan, akhirnya nggak suka. Yang menjadi masalah ketidaksukaan kita di dalam hati, apakah berdampak pada perbuatan dan ucapan kita? Kalau iya, baru itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara nggak suka, kita membuat fitnah. Gara-gara nggak suka, kita tidak mau membantu, padahal orang ini butuh pertolongan. Gara-gara nggak suka, kita yaitu melakukan kezaliman. Nah, inilah yang menjadi masalah. Sehingga kalau hanya sebatas tidak suka secara hati, tapi tidak diwujudkan dalam perbuatan, ucapan dan tindakan, maka ini mungkin tidak terlalu masalah. Namun kebanyakan diwujudkan jamaah. Orang hasad tidak hanya disimpan di dalam hati, pasti ada yang keluar. Baik itu lisannya, hati-hati dari si fulan, dia orang gak benar. Si fulan itu dapat duit dari mana? Kok bisa-bisanya kayak gak kerja, gak pernah keluar rumah, tapi bisa beli ini, bisa beli itu. Coba kalau enggak nipu atau melihara tuyul misalkan, ya. Karena enggak suka, maka akan muncul tuduhan-tuduhan, muncul fitnah, bahkan mungkin bisa muncul provokasi. Nah, kalau sudah pada level ini, inilah yang bisa menghapus kebaikan. Dari mana? Dari kezaliman. Bukankah sering kita sampaikan tentang orang yang merugi di akhirat, orang yang bangkrut di akhirat? Yaitu apa? Orang yang datang bertemu dengan Allah membawa kebaikan-kebaikan, tetapi dia telah melakukan kezaliman kepada saudaranya. Dia telah memukul si fulan, dia telah menjatuhkan kehormatan si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah mengambil harta si fulan. Yang intinya dari semua itu adalah kezaliman. Dia telah zalim kepada orang lain yang menjadikan hasanat, kebaikan yang diamalkan ini apa? Diambil, dialihkan kepada orang yang terzalimi. Nah, maka sangat relevan sekali. Ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, hadis ini dhaif, tetapi maknanya, kandungannya ada yang sahih. Berangkat dari hasad, orang melakukan kezaliman, dan itu yang menyebabkan terhapusnya kebaikan-kebaikannya. Ya, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar, hangus. Ya, kayu bakar yang utuh itu apabila kena api yang sangat besar, maka akan hangus, hapus, hilang. Demikianlah kebaikan yang kita kumpulkan. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, segala macam amal soleh kita akan hilang diawali dengan hasad yang berbuah kezaliman. Ya, nah seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu." Kata Nabi SAW, seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu tahu apa yang akan menimpanya, dosa yang akan dia dapatkan, maka berdiri selama 40 menanti orang yang sedang sholat itu lebih baik baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa melewati orang yang sedang sholat termasuk dosa besar. Ya, melewati orang yang sedang sholat termasuk dosa besar. Diambil dari mana? Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakana an yaqifa arba'ina khairan lah." Kalau dia tahu dosa yang akan didapatkan dari melewati orang yang sedang sholat, dia lebih memilih untuk berdiri selama 40. 40 apa? Sebagian riwayat diantaranya Imam Al-Bazzar menyebutkan dengan lafaz an yaqifa arba'ina kharifan, ai sanatan, berdiri selama 40 tahun. Ya, berdiri selama 40 tahun. Nah, jangankan 40 tahun, 40 hari, bulan. Jangankan 40 hari, 40 bulan, 40 jam. Jangankan 40 jam, 40 menit. Siapa kira-kira orang yang betah menunggu berdiri 45 menit gara-gara mau lewat? Ya, saya rasa tidak ada orang yang mau menunggu waktu 40 menit lamanya demi bisa melewati, kecuali apabila dia benar-benar tahu kalau sampai ia lewat terjadi hal yang fatal pada dirinya. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan hal fatal apa itu, tapi yang jelas orang ini kalau tahu dosa yang akan menantinya di akhirat, hukuman yang akan menantinya di akhirat, maka dia lebih baik berdiri selama 40 tadi, baik 40 tahun ya, maupun 40 yang paling sedikit 40 menit. Meskipun setahu saya nggak ada pentafsiran para ulama 40 menit, tapi anggaplah ada, karena 40 menit itu waktu yang lama atau waktu yang sebentar? Lama. Nunggu orang selesai sholat 40 menit, ya saya rasa nggak ada yang betah. Ya, tapi karena dia tahu bahaya yang akan didapatkan, dia rela melakukan hal seperti itu, menanti selama itu. Sama seperti keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau orang tahu apa yang akan didapatkan oleh orang yang datang ke masjid sholat subuh, maka dia akan berangkat ke masjid meskipun dalam keadaan apa? Merangkak, walau kana habwan. Kira-kira apa hal yang bisa memotivasi orang datang ke masjid berangkang kira-kira? Uang 100.000? Nggak bela nih Pak, 100.000 merangkang ke masjid gitu ya. Uang 1 miliar, nah ini bisa dipertimbangkan ini, 1 M ini, 1 M berangkat ke masjid. Nah intinya kalau orang itu tahu keutamaan yang besar, dia akan ya mengorbankan dirinya meskipun apa harus merangkak. Nah ini sebaliknya, dia akan mengorbankan dirinya berdiri membusuk 40 tahun loh ini, gara-gara dia nggak mau mendapatkan hukuman yang akan menantinya kalau dia melewati orang yang sedang sholat.
Nah, ini menunjukkan ini dosa besar jamaah sekalian. Karena kalau dosa kecil, orang akan nggak apa-apa lah saya langgar. Oh, dosanya cuma kecil. Paling dosanya ini dan itu. Ya. Karena nggak tahu, makanya banyak yang melanggar. Tapi kalau tahu, maka dia akan lebih memilih berdiri selama 40 tahun tadi. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kita tidak tahu seperti apa, tapi setidaknya hadis ini menjadi perhatian besar bagi kita. Jangan bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat. Ya, jangan bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat. Yang kita bicarakan di sini orang yang sedang sholat sendiri. Ya, orang yang sedang sholat sendiri. Karena kalau sholat berjamaah, maka ada hadis yang lain yang mengisyaratkan melewati shaf orang yang sholat berjamaah itu tidak mengapa, karena sutrohnya makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa Ibnu Abbas atau Ibnu Umar saya lupa, bahwa beliau pernah sholat melewati orang yang sedang sholat ketika Nabi mengimami sholat berjamaah di Mina, dan setelah sholat tidak ada seorang pun yang mengingkari. Dan saat itu Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ya, itu dalam usia yang sudah cukup tahu, cukup faham tentang masalah agama. Artinya sudah bukan anak kecil. Sehingga kalau itu perbuatan yang salah pasti ditegur oleh Nabi SAW. Tapi tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menegurnya. Menunjukkan kalau sholat berjamaah tidak mengapa orang itu melewatinya. Ya, yang jadi masalah adalah orang yang sholat sendiri atau masbuk kemudian bangkit sholat sendiri. Ya, maka kita harus berhati-hati, perhatian, jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk melewati orang yang sedang sholat. Ditambah lagi hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila ma yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutroh yang menghalanginya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, lalu ada orang yang ingin melintas di hadapannya di antara tempat dia berdiri dan sutrohnya, falyadfa'hu fi nahrihi, maka tahan lehernya. Artinya tahan sebisa mungkin. Fa in aba falyuqatilhu fa innama ma'ahu syaitan. Kalau orang ini enggan tetap lewat, maka perangilah dia, karena sesungguhnya dia bersama syaitan. Ya. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarinah. Jika dia enggan, maka perangilah ia, lawanlah ia, karena sesungguhnya dia bersama qarin. Ya, qarin dalam hal ini adalah penyerta yang buruk, yaitu syaitan. Taib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menegaskan ya sekali lagi larangan untuk melewati orang yang sedang sholat, terlebih apabila orang ini sudah memiliki sutroh, pembatas. Nah, masalahnya kalau orang ini tidak sholat menghadap sutroh, apakah berarti kita tidak boleh lewat sama sekali sejauh jarak antara tempat dia berdiri sampai sutroh terdekat? Apakah sejauh ini, misalnya ada orang sholat di sini, nggak ada sutrohnya, apakah berarti kita nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sini? Maka sebagian para ulama berpendapat dia menghindari tempat yang diperkirakan itu batas dia sujud. Ya, jadi kalau orang itu misalnya sholat di shaf yang ketiga, maka kita aman lewat di shaf yang kedua dan shaf yang pertama, meskipun orang itu tidak memakai sutrah. Ya, tapi tidak boleh kita melewati shaf yang ketiga persis di hadapannya. Jadi anggaplah dia pakai sutroh, kira-kira di mana posisinya. Nah, di luar itu kita bisa melewatinya. Ya, di luar itu kita bisa melewatinya. Wallahu alam bishawab.
Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan pentingnya sutrah. Termasuk di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan hendaknya seorang yang mau sholat itu falyudni ila sutrah, mendekat ke sutrah. Dan sutrah itu sesuatu yang tinggi yang sekiranya bisa menghalangi, yaitu membatasi pandangan, di antara hikmahnya membatasi pandangan untuk fokus ke tempat sujud, dan juga menghalangi orang ya untuk bisa melintas di hadapannya. Orang akan tahu kalau ada sutra, orang akan tahu kalau dia sedang sholat, dan dia akan lewat di luar sutra tersebut, tidak berada di dalam sutra tersebut. Nah, seperti ini. Taib. Dan hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tentu saja hadis ini hadis yang sahih. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi penutup pembahasan kitab Al-Kabair, ya, penutup pembahasan kitab Al-Kabair. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini terkait dengan dosa besar apa kira-kira? Ya. Karena pembahasan di dalam kitab Al-Kabair adalah pembahasan tentang dosa besar. Nah, kira-kira dari hadis ini dosa besar apa yang bisa kita pahami? Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Bisa kita pahami, berarti orang yang tidak beriman dia telah terjatuh pada dosa besar. Namun ini masih terlalu umum, karena pembahasan tentang iman, tauhid, dan lawannya itu syirik sudah dibahas di awal pembahasan. Ya, dosa besar yang paling besar yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini dianggap sebagai pengulangan, ya, bisa saja. Jadi diawali dengan perhatian terhadap masalah tauhid, dan diakhiri juga pengingat tentang masalah tauhid. Ya, mungkin saja. Tapi ini masih terlalu umum. Karena setelahnya Nabi SAW mengatakan, la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil sebagai poin pembahasan kita. Apa itu? Di antara dosa besar adalah tidak mencintainya sesama muslim. Kenapa? Karena ancamannya wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. Berarti kalau kita saling mencintai, insya Allah keimanan kita aman. Tapi kalau tidak saling mencintai, maka ada masalah dengan keimanan kita. Dan kalau iman kita bermasalah, maka ini indikasi kita terjatuh pada dosa besar. Ya. Jadi saling mencintai terhadap sesama muslim ini adalah kewajiban. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Dan tadi juga kita sampaikan hadis tentang larangan hasad. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang bisa yaitu melunturkan persaudaraan, kecintaan sama kaum muslimin. Ya, Nabi SAW bersabda, la tabaghatu, janganlah kalian saling membenci. Di antara perusak hubungan persahabatan sama muslim apabila saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, wala taqata'u, jangan saling yaitu memutuskan hubungan. Dalam sebagian riwayat wala tanajashu, jangan saling tanajush, itu saling berbuat curang. Dan ditutup dengan sabda Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka mencintai saudara sesama muslim itu adalah tanda keimanan, dan membenci saudara muslim itu hal yang bisa mengurangi keimanan. Kalau iman kita bermasalah, berkurang, maka dikhawatirkan kita terjatuh pada dosa besar. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan satu arahan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyebarkan salam di antara kaum muslimin ini termasuk di antara hak sesama kaum muslimin yang harus ditunaikan. Ya, disebutkan dalam hak muslim atas muslim yang lain. Dari Nabi SAW beliau menyebutkan hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Ya, maka para ulama kita menyebutkan mengucapkan salam terhadap sesama muslim itu hukumnya sunnah, menjawabnya itu wajib. Menjawabnya itu wajib. Ya, dan karena saking pentingnya tentang salam ini, sampai-sampai Nabi SAW mengkaitkan pudarnya budaya salam sesama muslim itu termasuk di antara tanda dekatnya hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, inna baina yaday sa'ah taslimal khasah. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah salam hanya diucapkan kepada orang-orang khusus. Dalam sebagian riwayat, la yusallimu rajulun ala rajulin illa alal ma'rifah. Seorang tidaklah mengucapkan salam kepada orang lain kecuali apabila mengenalnya saja. Jadi kalau nggak kenal nggak mengucapkan salam, meskipun tahu dia sesama muslim. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita galakkan ya budaya mengucapkan salam kepada sesama muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan ini termasuk di antara tanda kita saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, maka tanda iman kita baik-baik saja. Dan kalau iman kita itu baik-baik saja, maka dengan inilah kita akan bisa masuk apa? Surga. Sebagaimana awal hadis Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak masuk surga kalian hingga kalian saling mencintai. Allahu ta'ala alam bissawab. Tapi kemudian yang meriwayatkan kitab ini atau Imam Az-Zahabi mengatakan, akhirul kitab walhamdulillahi rabbil alamin wa salawatuhu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Ini adalah akhir kitab. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat tercurahkan kepada Sayyid kita Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya. Naqaltu min thani nusqatan quri'at ala musannif wa alaihi khattuhu qala sahadzalik wa katabahu muallifuhu Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Taib. Jadi di sini di akhir kitab ada riwayat kitab ini ya, diambil dari Imam Az-Zahabi dari seseorang yang bernama Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i rahimahumullahu wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berakhirlah pembahasan kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua dan juga tidak lupa ya bahwasanya kitab ini diawali pembahasannya oleh Ustadzuna Muhammad Husnul Yakin rahimahullahu taala. Semoga beliau juga mendapatkan manfaat, menjadi pembuka kebaikan dengan diajarnya kitab ini di hadapan kaum muslimin, kemudian diteruskan ya oleh kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Sebentar lagi masuk Isya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silahkan. Oh, ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya, yang dimaksud memboikot saudara itu apakah benar tidak menyapa? Lalu jika ada saudara yang menunjukkan sikap benci seperti halnya tidak menyapa, bila disapa mengabaikan, nyelimur dan semacamnya, apa ini termasuk memboikot? Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya, di antara bentuk pemboikotan itu adalah tidak menyapa. Ya, mau diartikan boikot, hajar, ya, dan yang semisalnya, maka tidak menyapa ini termasuk di antara pertanyaan yang disebutkan tadi, memboikot. Adzan dulu ya. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi memboikot itu termasuk diantaranya dengan tidak menyapa, berlepas diri. Ya, tidak, jangankan membalas salam, mengucapkan salam, membantu, menyapa saja tidak. Nah kemudian jika ada saudara yang menunjukkan sikap benci seperti halnya tidak menyapa, atau bila disapa mengabaikan, nyelimur dan semacamnya, apa ini termasuk memboikot? Iya, termasuk memboikot atau menghajar. Ya, meskipun ya kalau kita membahas tentang boikot secara luas ya mungkin ini hal yang sangat sepele ya, karena pemboikotan itu biasanya identik dengan hal yang besar. Ya, seperti di saat-saat ini memboikot produk-produk Yahudi itu kan cakupannya luas. Sedangkan terhadap perorangan ya memboikot ini nampaknya bahasa yang mungkin terlalu berlebihan. Tapi kalau memang diartikan yaitu menghajar atau tidak mempedulikan itu sebagai boikot ya nggak ada masalah. Artinya boikot dalam lingkup yang kecil. Ya, jadi termasuk diantara dosa besar menghajar atau memboikot saudara muslim dengan alasan yang tidak syar'i melebihi tiga hari. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib. Ada lagi yang disampaikan? Ya. Waalaikumsalam. Jadi memang secara asal, jadi pertanyaannya di antara bentuk kezaliman yang tadi kita sampaikan mungkin dampak dari hasad ada menggibah. Karena kita nggak suka maka kita menggibah. Nah kemudian yang namanya ghibah ini bisa terselesaikan di dunia kalau kita meminta penghalalan dari orang yang kita ghibahi, dengan kita meminta maaf atau yang semisalnya. Kemudian tadi disebutkan menukil penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau sekiranya kita meminta penghalalan orang yang kita ghibahi ini menjadikan orang itu membenci kita padahal sebelumnya baik-baik saja, maka lebih baik kita tidak meminta penghalalan darinya. Artinya kita tutup rapat, yaitu cerita kita tentang menggibah dirinya.
Nah dari sini maka timbul kebingungan mana yang harus dilakukan. Begitu kan kesimpulannya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jika memang saya pernah mendengar penjelasan dari para ulama, tapi tidak tahu siapa yang mengatakan, tidak ingat ya, mengatakan bahwa ada di antara penjelasan para ulama, kalau sekiranya kita menyampaikan sesuatu kepada saudara kita yang sebelumnya baik-baik saja hubungan ini, tapi gara-gara kita menyampaikan sesuatu, katakanlah ghibah kita di saat dia tidak ada, ini malah menimbulkan permusuhan karena mungkin masalah yang sangat sensitif gitu ya, maka lebih baik tidak kita sampaikan ya. Dan di antara cara kita untuk memperbaikinya adalah menyebut kebaikannya, mendoakannya, dan ini insya Allah jalan yang sahih ya. Namun tidak semua, ada hal-hal yang mungkin bisa kita upayakan dahulu ya. Apa yang kita jadikan sebagai bahan ghibah? Kalau hal yang sepele, kalau hal yang nampaknya ini tidak menimbulkan permasalahan besar, ya kita minta maaf. Kita minta maaf ya. Sebagaimana ada satu kisah yang luar biasa. Kisah ini saya dengar sudah lama, tapi kembali mencuat beberapa waktu yang lalu, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ketika beliau mengajar di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah, beliau mengabsen. Nah, ketika beliau menyebut salah seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Siam, namanya Muhammad Siam, ternyata nggak hadir. Terus beliau nyeletuk ya, Muhammad Siam qad nama. Ya, nama soma wa nama. Muhammad Siam, Siam itu artinya apa? Puasa. Muhammad Siam, Muhammad yang berpuasa. Qad nama, dia telah tidur. Artinya mungkin dia sedang puasa, gara-gara puasa dia tidur, makanya absen. Nah, jelas ya. Nah, itu didengar oleh mahasiswa yang lain dan mereka tertawa. Nah, setelah beberapa hari kemudian ketika beliau mengabsen dan pas nama ini lagi disebut, ternyata hadir. Muhammad Siam ini hadir. Ternyata Syekh Abdul Razak mengatakan, minta maaf, afwan, kemarin ana sempat demikian dan demikian, tolong saya dimaafkan. Nah, si mahasiswa Muhammad Siam merasa ini guyonan yang sepele, ya kan? Beliau tidak sama sekali sakit hati disebut Muhammad Siam sedang tidur. Bahasa kita gampangnya gitu loh. Mana ini Muhammad Siam? Oh, turu bareng poso gitu ya. Nah, Muhammad Siam ini ketika disebutkan tentang candaannya Syekh Abdul Razak, tidak sama sekali merasa sakit hati. Beliau nggak sakit hati, tapi Syekh Abdul Razak mendesak, kamu maafkan saya ya. Kamu maafkan saya. Saya nggak merasa ada masalah. Ya, saya minta maaf. Terus bilang seperti itu. Bahkan di hari berikutnya konon malah Syekh memberikan hadiah, menunjukkan apa? Ya, masalah ghibah ini. Ini kan ghibah ini, menyebut nama orang lain saat dia nggak ada, lalu ada sedikit ya candaan yang ya bisa dikatakan ya membuli gitu ya, candaan yang mungkin membuat orang sakit hati. Ya, terlepas dari orang ini tidak sakit hati, Syekh meminta maaf. Nah, ini perkara yang sepele. Jadi kalau kita pernah ghibah orang dalam perkara-perkara yang sepele, lebih baik kita sampaikan, kita minta maaf. Tapi kalau perkaranya besar dan dampaknya dikhawatirkan justru membuat permusuhan, benar yang tadi disampaikan, kita simpan, tapi kita banyak-banyak mendoakan saudara kita dan kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi. Taib, ada yang tanyakan lagi di sini berkaitan dengan hajar atau tidak menyapa, apakah ini termasuk bagian dari memutus tali silaturahim? Silaturahim itu adalah menyambung hubungan kekerabatan, ikatan darah. Ya, adik tidak menyapa kakaknya, nah ini baru memutus silaturahim. Seorang anak tidak menyapa yaitu pamannya, tidak menyapa bibinya, tidak
mau berhubungan dengan kerabat-kerabatnya ini silaturahim. Adapun yang tidak ada hubungannya dengan saudara maka tidak masuk memutus silaturahim. Jadi ini bukan bab memutus silaturahim, tapi ini masuk dalam bab yaitu saling tidak bertegur sapa terhadap sesama muslim. Jadi sama-sama dilarang tapi lebih berat memutus silaturahim. Ya, memutus silaturahim itu lebih berat daripada tidak bertegur sapa dengan sesama muslim yang bukan hubungan saudara. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.